Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Ummu Nahdon. Pada kesempatan kali ini Allah pertemukan kita masih dalam keadaan sehat walafiat, walaupun dalam kondisi wabah ya yang menimpa kita semua. Semoga kita tetap sabar dalam menjalani kehidupan ini dan tetap bersemangat dalam menjalani amal ibadah puasa pada hari ini. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Nabiullah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Iya, teman-teman rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan coba membawa tema terkait dengan fase kehidupan manusia. Seperti apa sih gambarannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim. Firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 28. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita ada fase-fase, ada langkah-langkah yang kita akan lewati sampai nanti kepada yaumil akhir. Apa-apa saja fase tersebut? Allah katakan, kaifa takfuruna billah, bagaimana kalian ingkar kepadaku, kata Allah, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan. Awalnya kalian itu adalah mati. Jadi kita itu tidak ada apa-apanya sebelum terjadi dihidupkan di dunia ini, kita itu tidak ada apa-apanya. Bertemunya sel telur dengan sel sperma, terjadilah pembuahan ya, adanya zigot, adanya nutfah gitu ya. Kemudian ditiupkan oleh Allah ruh. Maka Allah katakan amwatan fa ahyakum. Jadi fase yang pertama itu kita dihidupkan oleh Allah. Fa ahyakum. Nah, pertanyaan yang muncul kepada kita, ketika Allah hidupkan kita, untuk apa kita di dunia ini? Untuk apa beraktivitas di dunia ini? Tentunya harusnya kita memahami kita dihidupkan bukan untuk berbuat amal salah, tapi pastinya adalah amal soleh. Apalagi ini adalah bulan Ramadan, kita akan berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan amal-amal yang soleh. Ya, Umar bin Khattab menerangkan kepada kita bahwa sesungguhnya ya kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Kalau Rasulullah SAW menggambarkan seperti kita itu berdiam diri atau berdiam diri di sejenak di bawah pohon. Seperti itulah gambaran orang yang hidup di dunia ini. Tidaklah lama, hanya sementara saja. Maka teman-teman sekalian, jangan sampai kita sia-siakan waktu kita, waktu demi waktu kita, menit demi menit kita hanya berbuat untuk amal-amal yang salah. Tentunya kita berusaha bagaimana amal kita menjadi amal yang soleh. Hidup di dunia ini tidaklah lama. Yakinilah bahwa setiap perbuatan kita pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman sekalian, pastikan setiap perbuatan kita adalah amal yang soleh. Kemudian ibu-ibu, teman-teman rahimakumullah ya, kita dihidupkan itu bukanlah hanya sekedar untuk mengisi kampung tengah saja. Tentunya kita harus berpikir bagaimana setiap mengisi kampung tengah maupun di bawah kampung tengah itu sendiri itu sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum, bagaimana kalian ingkar kepadaku, awalnya kalian mati kemudian dihidupkan. Dihidupkan adalah untuk beribadah kepada Allah tentunya. Maka pastikan setiap perbuatan kita hanya tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melihat, teman-teman sekalian, aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala banyak dicampakkan. Maka harus ada dorongan bagi diri kita. Bagaimana di kehidupan ini kita memakai aturan-aturan di dalam kehidupan kita agar kita selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Yang kedua, Allah katakan amwatan fa ahyakum summa yumitukum. Jadi setelah hidup kita pasti akan mati. Summa yumitukum. Bahwa setiap kematian, setiap pada individu itu pasti akan mengalami kematian. Maka pastikan kematian kita dalam keadaan husnul khatimah. Pastikan setiap kematian kita dalam keadaan baik, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, mati bukanlah menyudahi segalanya kehidupan kita, tapi mati adalah awal dari kehidupan kita. Summa yumitukum, summa yuhyikum. Kemudian setelah dari kematian tersebut ya, keluarga kita ketika kita mati, dia akan menghantarkan kita ke kuburan. Keluarga kita akan menghantarkan kita sampai ke liang lahat atau peristirahatan kita sementara. Setelah itu kembali, maka kembalinya keluarga kita itu adalah keluarga yang kembali, harta kita kembali, tinggal amal kita sendiri yang akan diminta Allah pertanggungjawaban. Maka teman-teman sekalian, di dunia inilah kesempatan kita melakukan amal soleh ya, amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah akan pasti bertanya kepada kita ya,
Umurmu engkau gunakan untuk apa? Ya, hidupmu engkau gunakan untuk apa? Hartamu dari mana engkau dapatkan dan engkau belanjakan untuk apa? Maka perbanyaklah sedekah di bulan Ramadan ini, karena dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian yang ketiga, Allah katakan summa yumitukum summa yuhyikum, ya, dihidupkan, summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kemudian kita akan kembali lagi kepada Allah, ya. Ada sebuah kisah yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada kita, Rasulullah menjelaskan ketika di yaumil mahsyar, sesungguhnya orang-orang akan dikumpulkan mulai dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad yang terakhir, itu dikumpulkan dalam kondisi telanjang, dalam kondisi tidak berpakaian. Aisyah yang pemandu mengatakan, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kami tidak saling melihat ya Rasulullah? Sungguh kalian tidak saling melihat, tapi kalian akan disibukkan dengan amal perbuatan masing-masing. Kondisi kalian itu akan dikumpulkan oleh Allah dalam kondisi seperti anak panah yang berada dalam tempatnya, ya, luar biasa terhimpit, terjepit, memang sempit sekali. Begitulah kondisi kita nanti di yaumil mahsyar, akan dihisab oleh Allah, ya, di yaumil mahsyar. Itu lamanya 50.000 tahun tentunya. Maka teman-teman sekalian, kehidupan yang kita rasakan saat ini paling banter 70 tahun itu sudah lewat. Maka jangan sampai Allah menjemput kita dalam kondisi Allah tidak ridho, tapi pastikanlah setiap perbuatan kita Allah ridho, sehingga Allah menjemput kita dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Teman-teman sekalian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada fase-fase dalam kehidupan kita. Di dunia ini bukanlah kehidupan selama-lamanya. Kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Maka kata Allah, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan. Bagaimana kalian ingkar kepadaku, sesungguhnya kalian itu tidak ada apa-apanya. Amwatan, fa ahyakum, dihidupkan oleh Allah, summa yumitukum, dimatikan oleh Allah, summa yuhyikum, dihidupkan kembali. Itu bukan untuk beramal, tapi mempertanggungjawabkan amal-amal kita di kehidupan dunia yang telah dihidupkan Allah tadi, ya. Kemudian summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un, akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah posisi kita di surga ataukah di neraka? Life is choice, hidup kita adalah pilihan, surga atau neraka adalah pilihan kita. Dunia inilah sangat menentukan amal perbuatan kita, apakah amal soleh ataukah amal salah. Tentunya bulan Ramadan ini adalah bulan untuk dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala amal-amal kita. Maka tentunya kita melakukan amal dengan sungguh-sungguh. Setiap perbuatan kita hanya mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan bulan perjuangan, Ramadan bulan keberkahan. Maka jangan sampai kita lewati Ramadan kali ini, Ramadan yang sia-sia, tapi adalah Ramadan hari ini, Ramadan kali ini lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Afwan minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.